Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu buku Jendela Dunia bersama dengan Mbak Nani Pustakawan. Tapi kalau Mbak Nani sendiri sebenarnya gimana sih caranya agar anak-anak itu gemar membaca buku? Kalau misalnya dari anak-anak kan itu suka buku yang bergambar, ya, ada warnanya. Tapi kalau mungkin dari anak sekolah dan juga dari anak kuliahan biasanya gemar baca buku kalau misalnya ada tugas aja nih. Sebenarnya gimana sih cara meningkatkan minat baca dari anak-anak sekarang gitu? Ya. Bagaimana cara meningkatkan minat baca anak-anak yang maksudnya tidak lagi fokus ke kartun, kemudian cerita-cerita bergambar seperti itu ya Mbak ya. Di sini perlu ada inovasi Mbak, inovasi baik dari pengajar, kemudian dari pustakawan juga. Misalnya di sekolah itu misalnya dari pendidikan menengah ya, perpustakaan, kemudian ada buku. Pikiran kita itu ke perpustakaan cuma membaca buku, tapi sekarang adalah bagaimana cara guru bidang studi itu mengemas pembelajaran itu lebih hidup. Misalnya guru bidang studi biologi misalnya kolaborasi dengan perpustakaan yang ada di perpustakaan. Nah, biasanya kalau biologi itu kan ada prakteknya, ada prakteknya. Kemudian karena kolaborasi dengan pustakawan tadi, pustakawan menyediakan bukunya, kemudian belajarnya di outdoor, di luar ruangan. Nah, di situ siswa itu akan merasa rileks, kemudian tidak bosan, kemudian materi yang disampaikan itu akan lebih meresap. Karena apa? Di situ ada tidak monoton, jadi tidak hanya membaca di tempat, tapi di situ juga ada kegiatan lain. Jadi ada gerakan, kemudian ada apa istilahnya, tidak hanya duduk di tempat kemudian membaca, kemudian menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Begitu juga dengan pustakawan. Bagaimana caranya supaya siswa ini mempunyai minat yang tinggi untuk datang ke perpustakaan kemudian membaca. Nah, setelah pandemi Covid itu kan banyak sekali pembelajaran yang berbasis digital ya, berbasis digital. Jadi dari wabah tersebut banyak sekali sisi positifnya juga. Misalnya nih ada pembelajaran yang berbasis digital menggunakan aplikasi Zoom Meeting, kemudian ada LMS-nya. Di sini kemudian ada sosial media juga sudah mulai digunakan. Misalnya tugas apa, kemudian merangkum apa, seperti itu. Jadi pernah saya baca itu di satu artikel, di situ ada gerakan menulis hasil resume bacaan di perpustakaan nih diupload di media sosial. Jadi di situ ada satu kegiatan yang kegiatan baru yang sifatnya positif. Artinya perpustakaan tetap bisa mempromosikan atau mengajak siswa untuk datang ke perpustakaan membaca. Di sisi lain siswa juga happy mengerjakan tugas kemudian diupload di media sosial. Jadi kemarin kan wabah Covid itu kita tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kemudian layanan di perpustakaan juga tidak bisa juga kan. Nah, sekarang bagaimana cara perpustakaan ini memberikan layanan informasi, misalnya dengan layanan lewat WA, kemudian lewat email, seperti itu. Jadi proses wabah tetap jalan, kemudian proses pembelajaran juga tetap jalan. Jadi dari kasus-kasus ini sebenarnya minat baca itu bisa ditingkatkan, bisa dibiasakan, kemudian ditingkatkan. Tergantung bagaimana cara kita itu berimprovisasi ya, berimprovisasi. Jadi minat baca sekarang rendah atau tinggi? Kalau minat baca sekarang itu minatnya itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena buktinya banyak juga para kaum muda itu yang sukses lulus di perguruan tinggi lain yang bonafit ya. Artinya di situ juga
di situ ada pembiasaan yang tidak terlihat oleh kita. Artinya kita tidak bisa menjustis minat baca di satu wilayah itu rendah. Minim seperti itu ya. Iya. Jadi kita harus punya data. Kenapa rendah? Dan kita tidak bisa menyamaratakan bahwa minat baca tersebut rendah semua. Karena apa? Minat baca rendah itu karena berbagai faktor. Jadi bagaimana cara supaya minat itu bisa muncul? Yaitu tadi kolaborasi. Karena pembiasaan itu dilakukan akan bisa direalisasikan apabila kita berkolaborasi. Berarti sebenarnya minat baca sekarang itu semakin tinggi ya. Ternyata wabah Iya. COVID ini juga membawa hikmah ya Iya, bagi membawa kita ya. hikmah. Apalagi kan kalau misalnya zaman COVID dulu kita tuh nggak ada kerjaan, jadi di Iya. rumah saja. Jadi untuk tingkat membaca itu mungkin semakin tinggi meskipun dari media sosial Iya. misalnya untuk membaca berita-berita seperti Iya. itu ya Mbak Nani ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang Mbak Nani itu kan ada juga ya perpustakaan yang di daerah-daerah itu minim fasilitas, belum juga ada sekolah yang tidak ada perpustakaannya. Itu gimana Mbak Nani? Ya, yang di luar daerah ya. Mm-mm, Kita di luar bahasanya daerah. kalau yang ini selama pandemi kemarin luring, luar jaringan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi yang ada di luar daerah itu dinas perpustakaan daerah itu mempunyai program misalnya seperti perpustakaan desa, kemudian ada juga penggiat literasi. Jadi kalau yang berada di luar daerah itu kebutuhan informasi tetap bisa terpenuhi. Bagaimana caranya? Karena di daerah-daerah itu ada perpustakaan daerah, misalnya ada perpustakaan daerah provinsi itu yang membina yang ada di satu provinsi tertentu. Kemudian masing-masing daerah ini ada perpustakaan daerah, misalnya perpustakaan daerah Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan. Nanti berkolaborasi kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang berkaitan dengan peningkatan minat baca. Kemudian di situ ada juga kegiatan tentang lomba perpustakaan desa. Nah, kenapa lomba perpustakaan desa ini penting? Karena dengan adanya perpustakaan desa itu masyarakat bisa mengakses informasi yang ada di perpustakaan tersebut. Jadi dengan adanya perpustakaan desa, harapannya adalah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Iya. Jadi perpustakaan ini bukan cuma untuk minat baca saja ya, Iya. tapi juga ada dampaknya bagi mungkin segi sosial dan juga Iya. ekonomi suatu daerah seperti itu ya Mbak Nani. Iya. Mungkin dari ketersediaan dari bukunya juga berbeda ya Mbak Nani ya. Iya. Tergantung dari pemasarannya seperti apa gitu ya. Iya. Kalau misalnya buku perpustakaan di sekolah ya berarti ilmu pengetahuan ya terkait dengan pembelajaran di sana. Tapi kalau untuk perpustakaan di desa mungkin lebih ke meningkatkan taraf hidup sosial dan juga ekonomi ya, mungkin dari misalnya masyarakat di sana lebih banyak condong ke petani, berarti Iya. bukunya banyak ke arah petani seperti itu Iya. ya. Jadi Mbak Nani? kalau di perpustakaan desa itu biasanya koleksinya biasanya ada juga yang umum, akan tetapi lebih difokuskan ke analisis latar belakang masyarakat. Jadi di sana kira-kira mata pencariannya apa? Misalnya mata pencariannya petani. Otomatis petani apa? Misalnya sawit atau karet. Iya. Nah, koleksi tentang tanaman karet, bagaimana cara mengolah karet, kemudian bagaimana nanam sawit yang bagus itu biasanya akan lebih bermanfaat dibanding koleksi-koleksi yang sifatnya misalnya yang bukan di bagian itu, misalnya tentang bagaimana cara mengolah ikan dan lain-lain. Jadi Iya. perpustakaan desa di sini adalah tujuannya dengan koleksi yang sifatnya terapan. Jadi di situ ada teori, ada praktek. Nah, setelah diperoleh ilmunya kemudian dipraktekkan, itu nanti akan berdampak pada hasil pertanian yang meningkat. Seperti itu. Berarti sebenarnya perpustakaan yang ada di daerah ini sangat menguntungkan ya, Iya. apalagi bukan cuma dari segi sekolah ya anak-anak didik, tetapi juga dari masyarakatnya, mungkin orang tua di sana. Karena seperti yang Mbak Nani bilang tadi ya, kalau misalnya mereka mungkin nggak tahu nih cara ngolah misalnya lele seperti apa, membudidayakan Iya. itu kan bisa diakses melalui perpustakaan. Iya. Karena biasanya di daerah tuh
titik-titik blank spot itu masih ada ya, sehingga Iya. untuk pengguna internet itu sangat jarang. Jadi sangat membantu sekali ya Iya. perpustakaan di daerah ini. Oke, Mbak Tani, Iya. kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu buku Jendela Dunia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.